Rahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wal mustakhilu didu kulli wajibin fafat li khamsina bi hukmi wajibin. Termasuk yang hukumnya nanti wajib kita hafal, yaitu sifat mustakhilnya Allah subhanahu wa ta'ala, kebalikan dari sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mustakhilu, dan adapun sifat mustakhil itu didu kulli wajibin, kebalikan dari tiap-tiap sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahfat, nah, ini perintahnya Pak Guru ya. Maka menghafallah kalian semua, menghafallah engkau, menghafali khamsina hukmin wajibin, kepada li khamsina hukmin gitu, kepada 50 hukum wajibin yang wajib. Nah, tauhid itu pokok Pak Janes hafal 50 itu sudah selesai. Mungkar nakir beres gitu. Nah, kalau ndak hafal ya agak macet dikit. Nah, paling nyari gurumu besok kan. Pak Janes nyari Pak Tamrin, rupanya Pak Tamrin lagi bermasalah pula ya kan. Rupanya yang ndak hafal, nah sudah. Nah, itu yang repot itu. Walal mu'allif rahimahullah. Ayajibu artinya hukumnya wajib ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Ayat takidah, jika beriktikad. Iktikad itu dari kata-kata akoda ya. Akoda itu artinya ikatan. Akdun, iktikad, nah itu sama. Pak Guru Tamrin besok kalau mau akdun nikah, nah, berarti ikatan nikah, mengikatkan dirinya. Iktikad, nah, berarti mengikatkan hatinya. Jangan sampai keliru. Yang paham, yang hafal akad nikah, ya kan. Ini iktikad atau mengenali hatinya tidak paham. Jadi tiap orang kok Islam balik berakal, maka wajib menali, menggantungkan hatinya untuk menghafal 50 sifat ini tadi gitu. Itu. Boleh mu'alif, jangan yang akad nikah, yang taliannya talian nikah, mana udah beres pula ya kan. Ini yang perlu kalian perhatiin supaya kalian tuh nikah tuh ya baik ya kan. Enggak nikah tuh ya baik. Akad nikah itu sunnah Nabi. Menelantarkan perempuan ya dosa sembrono. Ingat-ingat itu ayat akidah, jika beriktikad atau menalikan hatinya, menambatkan hatinya siapa orang mukallaf, annal mustakhila, sesungguhnya sesuatu yang mustahil, alallahi, atas Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, utusannya Allah, itu diddu kulli sifati wajibin, kebalikan dari tiap-tiap sifat wajib, lillahi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasulihi, dan bagi utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diingat-ingat, usahakan
Kalau macam Pak Janis tidak begitu hafal, nggak apa-apa. Yang penting Pak Tamrinnya hafal ya. Nah, itu. Kalau gurumu nggak hafal, Pak Tamrinnya nggak hafal, ya Pak Janis harus hafal. Repot nanti kalau Pak Janis nggak hafal. Jagoin gurunya ya kan, rupanya gurunya nggak hafal, nah sudah. Lalu Alif Rahimahullah. Kalau bahasa Pak Sekdes itu balak 12 katanya. Ada istilah macam itu ya kan. Kalau Alif Rahimahullah. Ya kan ada istilahnya masing-masing kan. Kalau Alif Rahimahullah. Petako. Kalau bahasanya Pak Topik itu tumpur. Kalau Alif Rahimahullah. Entah macam mana berusaha, walaupun sampai mati belum hafal, tapi ada usaha untuk menghafal. Biasanya kan dihafalin sama anak-anak. Allah wujud kita bako mukhalafatu lil khawatisi qiyamuhu binafsihi wahdaniya qadrat iradah ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Nah, gitu. Dinyanyi-nyanyiin nanti mudah hafalnya. Qalal mu'alif rahimahullah itu begitu. Jadi orang-orang tua kita dulu apa-apa itu untuk nyanyian supaya hafal. Kalau ndak itu ditulis Pak Janis sambil motong ya kan, sebelum motong nulis dulu. Wujud kidam bako 5 lah kan 20 berarti 4 hari nanti hafal. Wujud kidam bako mukhalafatul khawatis qiyamuhu binafsihi 5 dapat ya kan. Qadar Alif Rahim. Nah itu begitu. Nah iya 20 sifat mustaqilnya 20 sifat wajib Rasul 4 sifat mustaqil Rasul 4 sifat jaiz Allah 1 sifat jaiz Rasul 1 begitu 50 Pak Janis ya. Berarti kalau 50 itu berarti 10 hari selesai. Kalau hafalnya 5. Nah, dihafalin nanti. Ini nanti tahu ya, sabar. Oh, kemarin sudah diterangin kok, malah enggak tahu macam mana. Dibuka lagi YouTube-nya itu, waduh. Nah. Wujud kemarin, kebalikannya Adam kan sudah kemarin ya kan itu. Nah gitu. Ini termasuk hal yang wajib kita tahu loh ya. Wajib kita tahu karena sifat wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kan sudah saya kasih tahu tauhid Pak Janis hafalkan aqaid 50. Sifat wajib 20, sifat mustaqil 20, sifat wajib Allah 20, sifat mustaqil Allah 20, sifat wajib Rasul 4, sifat mustaqil Rasul 4, sifat jaiz Allah 1, sifat jaiz Rasul 1. Nah, jadinya 50 kan gitu. Terus kemarin yang saya suruh hafalin ya kan dari 2014 sampai sekarang 2000 berapa ini? 2026 ya kan. Rukun wudhu yang membatalkan wudhu, yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu. Rukunnya mandi, yang haram bagi orang yang tidak punya mandi junub. Terus yang haram bagi orang yang junub. Terus kemarin syarat sahnya sholat, rukunnya sholat yang membatalkan sholat. Itu fikihnya. Saya dihafalin. Qalal mu'alif dari 2014 loh itu. Dari tempat ngajinya di bawah apa? Di bawah apa, Mir? Buka, iya macang ya? Nah, sampai yang ngaji di sini ini pindah 5 kali tempat beberapa ini. Qalal mu'alif. Astagfirullah. Ya, belum hafal. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 13 tahun.
baru 3 tahun lagi. Nah kemarin ditanyai siapa nak setor. Aduh. Aduh. Kalau zaman kami dulu Pak Janes, kalau udah hafal dipecut loh. Apa nak minta macam tuh? Aduh. Zaman dulu Pak Janes kami ngaji kok gurunya baca, sudah itu kita disuruh baca Pak Janes. Kok ndak bisa suruh tegak sambil dipecuti. Ada yang suruh tegak kaki satu. Nah, sampai ngajinya selesai. Tekan DRM jadi. Qala alif rohim. Apa tuh DRM? Kekerasan dalam majelis. Nah, itulah salahnya kita sekarang ya kan. Mengikuti hukum-hukum orang Yahudi, tapi tidak mau mengikuti hukum-hukum agama atau hukum Islam. Ingat kemarin kita ngaji fikih, ya kan? Kalau Pak Janes umur 7 tahun, kan disuruh ngajarin sholat, termasuk rukun, wudhu, segala macam tuh kan? Kan harus hafal itu kemarin. Nah, terus kalau umur 10 tahun diapain? Anak umur 10 tahun. Pecut kan? Kalau tidak mau atau tidak bisa pecut kan? Nah, dalilnya ada Pak Janes. Kalau umur 10 tahun suruh mecut, Pak Janes umur berapa? Itu coba bayangin ya kan. Tapi kita kan tidak mau ngalah, tidak mau terima seperti itu ya kan. Kalau kita tidak mau dipecut sama orang lain, mecut diri dewek kan gitu. Nah, itu cara begitu. Kalau kalau kena pecut ngadu dengan orang tua, kalau kami dulu ngadu dengan orang tua Pak Janes ya. Umpama ya, tadi kok umpama, saya alhamdulillah tidak pernah pecut Pak sama guru. Ya, kalau kok dipecut telinga kiri Pak Janes, ditanyai berapa kali kau dipecut? 2 kali Pak. Di mana telinga? Yang sebelah mana? Kiri. Sini. Nah, mana telinga kananmu? Nah, itu kalau dulu orang tua kita. Tambah 4 kali lipat. Tadi 2 kan? Kali 4. Nah, itu. Itu kalau kita dulu. Kan gini Pak Janes. Guru itu kan tidak mungkin mecut anak muridnya kalau anak muridnya tidak bandel. Kalau anak muridnya tidak degil. Nah, itu. Nah, kalau sekarang kan enggak ya kan? Sekarang jangan kok gurunya mecut muridnya ya kan? Lo marahi muridnya besok udah ngaji lagi. Pak Janes mau kena marah-marah gitu kan. Nah, besok merajuk tuh. Udah ngaji lagi. Nah, itu begitu kalau zaman sekarang manalah dapat yaksa Allah ya kan? Dapat yaksha, dapat takut kepada Allah tuh memerlukan proses, termasuk dipecut tadi ya kan? Nah, termasuk dimarah-marah sama guru kita tadi. Nah, itu begitu. Nah, baru itu nanti kita menghasilkan yaksha Allah, takut kepada Allah gitu. Lah sama guru hormat tidak, takut tidak, bagaimana nak takut kepada Allah ya? Mustahil kan? Nah, itu begitu. Perumpamaannya begitu. Kalau mau alif. Enggak, ini cerita baik. Cerita baik Pak Janes bahwa seperti itu gitu. Nah, jangan kok ibaratnya kita mengikuti zaman sekarang ya kan. Anak Pak Janes umur 7 tahun sudah ada diajarin sholat, umur 10 tahun belum mau sholat dibiarin wae ya kan. Sampai MTS, sampai SMP tidak diajarin sholat, nya belajar sholat lah malu. Nah, itu ya. Iya. Anak-anak kita ya kan, kalian perhatiin lah. Kalau dari SD tidak kalian ajarkan ngaji, nggak bisa ngaji Al-Quran. Di SD itu tidak kalian ajarkan sholat itu sampai bisa. Itu ketika dia MTS atau SMP, yakin sudah tidak mau lagi ngaji, sudah malu dia. Nah itu seperti itu. Nah ya. Wah ini ngaji anaknya degil ya kan, dimarah gurunya ganti kena marah, gurunya mecut muridnya, gurunya kena penjara. Akhirnya apa? Ya sudah dibiarin. Walal mu'alif rahimah itu begitu. Itu fenomena zaman sekarang. Nah, kalau Pak Guru Tamrin jangan aneh-aneh ya, nggak usah mecut-mecut ya.
bahaya, kakek pecat pula P3K itu ya, jangan. Jadi kita diingat-ingat, intinya kembali ya bahwasanya bukan guru bergurunya ini tadi Pak Janis ya. Intinya kita Islam balik berakal itu wajib menghafal aqaid 50 sifat wajib Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, sifat jaiz Allah 1, sifat mustahil Rasul 1. Itu diingat-ingat itu. Nah, ya, kalau Ma'rif Rahim itu begitu. Fa'adadul mustahilati, maka adapun hitungan dari sifat mustahilnya Allah itu ka'adadil wajibati, sama seperti hitungannya sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad nadoma, dan sudah benar-benar menadamkan zalika kepada demikian sifat mustahilnya Allah. Siapa Ahmad Al-Gomrawi, Ahmad Al-Gomrawi faqala, maka lalu berkata siapa Aud. Nah, ini sifat mustahilnya kalau Pak Janis mau hafalan untuk nyanyi-nyanyi. Adadatuha isruna misliha atat likuli wasfin naqis dun fima sabat wahyal adam hudusuhu kadal fana wa kaunuhu mumasilan jallalana wa adamul qiyami au ta'datuhu wa ajazuhu am mumkinin ijaduhu kada karahatun wa jahlu somam wal mautu aidan wal ama wal bakam wa ma baqiya min didiha qad banan min dafalaysa yakbalul bayanan. Adzaduha, adapun kebalikan dari sifat wajibnya Allah, artinya sifat mustaqilnya Allah itu isruna juga ada 20 misliha, sepadannya 20, atat maka akan datang apa? 20. Likul wasfin, dari tiap-tiap sifat naqidun yang merusak, fima di dalam sifat, sabat yang tetap apa? Sifat. Jadi sesuatu yang enggak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya adapun 20 itu yang pertama itu al-adamu, tidak ada. Sifat wajibnya Allah yang pertama wujud. Kalau anak-anaknya baca wujud diganti loh ya. Karena ada sering kita anak-anak kita biasanya baca Allah wujud, kan? Suruh ganti Allah wujud. Wawu domah wu. Wujud. Kebalikannya wujud yaitu adam, tidak ada, kan nggak mungkin. Nah, meja ini kan nggak mungkin kok nggak ada yang menciptakan, pasti ada. Kebalikannya ada, tidak ada atau adam, ya. Terus hudusuhu, hudus itu kebalikan dari sifat kita apa ya? Adam, hudus, hidam. Nah, jadi tidak mungkin barat yang buat meja ini lebih dulu dari mejanya, gitu loh. Meja ini ada tentu dahulu yang lebih dulu yang membuat. Nggak mungkin pembuat kok datangnya kendian, ada meja dulu baru pembuat mejanya ada, kan nggak mungkin. Alam raya ini ada dulu baru yang menciptakan ada, lah kan mustahil. Nah, gitu loh ya. Masa nggak sampai pikiran kita begitu, kan gitu. Nah, contoh tadi sifat wajib Allah wujud. Nah, contoh berarti bukti wujudnya Allah adanya bangku ini atau meja ini, kan gitu. Bukti wujudnya pencipta daripada meja ini, pencipta alam semesta kalau Allah, kan gitu. Lah kan nggak mungkin ini tidak ada yang mewujudkan, berarti wujudnya yang membuat meja itu wajib.
Lah meja ini mustahil tidak ada yang membuat. Nah, itu Adam namanya, tidak ada itu tadi Adam. Nah, terus yang kedua tadi, tentu yang menciptakan bangku ini, yang membuat bangku ini ada lebih dahulu daripada bangkunya. Kalau yang membuat atau menciptakan bangku ini datangnya bangku duluan, baru yang menciptakan, kan ya mustahil. Sudah dua ya mustahil ya. Kata demikian yaitu sifat Adam kudus, alfana adapun sifat rusak, yang kebalikan dari sifat bako kan gitu. Ya, fana itu rusak. Nggak mungkin Allah kok rusak, mustahil. Yang ngasih Pak Janis istri, anak, pete, segala macam ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada sampai besok sebako itu selama-lamanya. Tidak mungkin Allah itu rusak. Mustahil kan gitu. Wa kaunuhu mumasilan, wa kaunuhu dan adanya Allah itu mumasilan sama dengan makhluk. Contoh, ini yang buat meja sama dengan mejanya. Nanti yang buat meja malah kotak kayak meja. Ya kan lucu. Makanya dia tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan yang dibuat itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, repot nanti. Pak Janis bayangin ya kan, Allah punya tangan, punya kaki, punya macam-macam. Nah kemarin tuh loh, asal Pak Janis bayangin tuh keliru, ya kan? Itu malah bener. Illam yudrak fahuwa yudrak, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jalla, yang mulia siapa Allah lana bagi kita. Wa damul qiyami, dan tidak adanya berdiri, artinya itu tidak berdiri sendiri. Nggak mungkin Allah kok butuh sesuatu, karena Allah yang menciptakan sesuatu. Au ta'daduhu, atau Allah itu berbilang dua atau tiga, nanti malah repot ya kan, rebutan kekuasaan nanti kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu begitu. Nah, jadi Allah itu esa atau satu. Ini kebalikan sifat apa ini, Mir? Ta'adud kebalikan sifat apa, Mir? Wahdaniyah. Nah, esa atau satu. Wajzuhu, dan lemahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikan dari sifat qadiran. Nggak mungkin Allah itu lemah. Nah, kudroh atau Allah itu kuasa. Qadirun ya. Kudroh ya. Nanti kalau Allah itu lemah malah macam agama sebelah itu ya kan. Karena Tuhannya manusia. Pak Janis dari mana? Dari apa, Pak? Dari apa, ngasih makan Tuhan. Dia tadi lemes, maka aku kasih makan, ya kan lucu nanti kan. Tuhan kok ada lemes pula ya kan. Jadi Allah itu tidak lemah, tidak lemah istilahnya ya. An mungkinin, dari sesuatu yang mungkin, ijaduhu, yang diwujudkan, yang Allah mewujudkannya. Kada karohatun, demikian juga sifat mustahil Allah yang lain, yaitu karohah atau terpaksa, kebalikan dari sifat irodah. Allah nggak urus ya kan. Allah berkehendak ya. Itu tilmul kamang tasya, watu isu mang tasya, watu dillu mang tasya, biadil khair. Kalau berkehendak ya, walaupun kere ya bisa jadi mulia, jadi raja dan lain sebagainya. Kebalikannya juga bisa, yang asalnya mulia jadi hina. Yes, mudah saja kalau Allah berkehendak gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, Pak Guru Tamrin asal bini satu jadi dua ya, kalau Allah berkehendak ya jadi saja. Tapi diingat-ingat tadi, nikah itu hukumnya sunnah. Melantarkan perempuan, anak orang itu hukumnya haram. Diingat-ingat itu. Jangan kok semangat bininya ya kan itu. Enggak semangat ngurusnya ya kan. Qala al-mu'allif rahimahullah.
Oh, saya yang ditawarin sudah aku nyari makan dewek, hidup dewek, enggak mau kok. Repot nanti bubar pengajian kok. Iya, kalian itu nanti dimarah sama bininya. Enggak usah ngaji lagi. Kenapa? Tengok gurumu tuh. Main perempuan lagi kan gitu. Kan repot kan. Wajalun dan juga sifat mustahil Allah yang seterusnya yaitu bodoh. Tidak mungkin Allah itu bodoh. Karena Allah bersifat alimun. Nah, atau bersifat alimun, dat yang mengetahui. Somamun. Apa artinya Nemer? Somamun. Buta. Kebalikan dari basirun. Kebalikan dari Allah Maha melihat. Enggak mungkin Allah kok buta. Itu sifat mustahil bagi Allah. Wal mautu dan mati. Jadi kebalikan dari sifat hayat atau sifat hidup. Oh, tuli ya. Berarti samiun. Ngetes wae ini tadi itu. Gurunya Pak Janis itu loh, ngalamun bodak gitu kan gitu. Oh, rupanya ya bablas. Qolal mu'allif rahimahullah. Jadi samiun Allah Maha mendengar, tidak mungkin Allah itu tuli. Nah, gitu. Wal mautu yaitu mati, sifat mustaqil yang seterusnya bagi Allah. Tidak mungkin Allah itu bersifatan mati. Lah repot ya kan. Ya Allah, saya minta ini, rupanya lah mati, kan repot. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Aidon dengan lagi wal ama dan juga buta. Nah, nggak mungkin Allah itu buta. Kebalikan dari sifat wajibnya Allah basirun. Wal bukmun dan juga bisu. Padahal Allah bersifat kalam. Itu buktinya apa? Berkalam sama Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nggak mungkin Allah itu kok bisu. Macam mana nanti kan gitu. Itu namanya sifat mustahil, nggak mungkin gitu kan gitu. Wa ma baqiya diduha qad bana wa ma dan sifat-sifat mustahil baqiya yang setelah itu min diddiha dari kebalikan sifat wajibnya Allah itu qad bana sudah benar-benar nyata. Mingda dari demikian itu falaisa maka tidak memerlukan apada ayak balu artinya menerima apa al-bayana kepada keterangan. Nggak mungkin ibaratnya itu. Sudah paham lah istilahnya macam itu. Kan sifat apa namanya manawiyah gantinya Mir ya. Yang 7 loh. Ma'ani. Yaitu sama basor kalam qadiron muridan aliman khayyan sami'an baswiron mutakaliman kan itu. Itu ya. Itu maknawiyah itu seperti itu. Wa aujiban lil anbiya al amanah wasidqu wat tablighu wal fatona. Wa aujiban dan benar-benar wajib lil anbiya bagi para nabi apa yang pertama sifat wajib yaitu amanah. Gak mungkin Nabi itu khianat, wasidqu dan juga benar atau tidak pernah berbohong. Watablighu dan juga menyampaikan, wal fatonatu dan juga cerdas. Itu sifat wajibnya daripada Nabi dan Rasul. Itu ini Pak Janis ya, 4 ya. Itu tadi sifat mustaqilnya 20 sudah ya. Sifat wajibnya 20 sudah Pak Janis ya. Nah, sekarang ini sifat wajibnya 4. Wadituha dan kebalikan dari 4 ini itu ukhilhu. Mustaqilnya bagi Rasul itu kal khianati yang pertama yaitu khianat. Kada demikian khianat kebalikan dari amanah yaitu al-kidbu, kebalikan dari sidik. Yang seterusnya nomor 3 itu kitmanuhum. Menyimpannya para nabi dan rasul, kebalikan dari sifat tablik. Nggak mungkin nabi kok menyimpan wahyu dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang terakhir fatona, yaitu cerdas, kebalikannya atau mustaqilnya para nabi yaitu diana, artinya bodoh. Ai biladatun artinya bodoh. Fadalladzi maka itulah sifat-sifat alladzi yaitu sifat qad wajaba yang benar-benar wajib apa sifat lillahi bagi Allah wa rasuli dan juga utusannya Allah al-kirami yang mulia-mulia an-nujuba yang wajib. Qauluhu addaduha. Adapun lafaz adadu